Berita kok isinya politik mulu sih? Ya kan udah mendekati tahun pemilu. Emang pemilu itu kapan sih? Gue lupa. 14 Februari mana? Kebanyakan aku cewek-cewek di TikTok sih. Oh ya udah sih, kan gue juga belum 17 tahun. Solo aja gue. Gak boleh apatis lah, sebagai pelajar kita harus persiapin dong buat pemilu. Ya juga, tapi kalian emang mau pilih siapa? Bentar. Mana? Presiden lah. Nanti itu nggak hanya milih presiden, wakil presiden aja, tapi DPR, DPD, DPRD provinsi, dan DPRD kabupaten atau kota juga. Kira presiden doang, ternyata ada pemilihan DPD juga ya, jadi makin penasaran gue nih. Tapi kalian pilih siapa sih? Rahasia. Hei, kalian pada bahas apa nih? Biasa dulu, kita lagi bahas politik, biar keren aja. Apa emang? Tentang pemilihan DPD. Pemilihan nanti, kira-kira lo milih siapa? Udah gue golput, gue malah sendiri. Buset, ini ciri-ciri orang beban negara ini. Masa saking kebetulan aja bisa, ginian males. Gue satu suara bisa menentukan nasib seluruh warga Indonesia 5 tahun mendatang. Jangan sampai lo kehilangan hak suara lo, atau lo bagus politik. Bener banget. Emang sih ada kayak kesalahan data penduduk, kadang-kadang juga karena pemilihannya tuh harus diperbaiki pemerintah. Tapi untuk satu ini tuh harus diperjuangin. Sherina, lu dari mana aja sih? Oh nih tadi aku lihat nanggung dulu menanggung buku. Oh alah. Tadi lo nggak ada sih. Gambar yang paling cuek banget soal politik. Karena kan kita sebagai generasi mendatang tuh penting banget. Ya karena Iya, ternyata kayak gitu ya. Merespon orang tentang politik. memang seharusnya setiap warga negara itu lebih aktif dalam pemilu dan pemerintah turut meningkatkan akses publik terhadap informasi tentang calon dan partai politik yang akan bertarung dalam pemilihan DPD DPRD. Informasi ini harus mudah diakses dan disajikan secara transparan, misalnya melalui situs web resmi KPU atau media massa. Dan perlu untuk meningkatkan pengawasan terhadap proses pemilihan DPD DPRD oleh lembaga independen seperti Komisi Pemilihan Umum atau KPU dan Badan Pengawas Pemilu atau Bawaslu. Mereka harus memiliki kekuatan dan sumber daya yang cukup untuk melakukan pengawasan yang efektif terhadap seluruh tahapan pemilihan, termasuk proses kampanye, pemungutan suara, dan perhitungan suara. Dan saya sudah menemukan titik permasalahannya tentang pemilihan kandidat DPD dan DPRD. Tapi kalian tahu nggak nih apa itu DPD dan DPRD? Dewan Perwakilan Daerah atau DPD dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah atau DPRD adalah lembaga legislatif di Indonesia yang berperan sentral dalam sistem pemerintahan daerah. DPD merupakan badan legislatif yang mewakili beragam daerah di tingkat nasional. Sementara DPRD merupakan lembaga legislatif yang beroperasi di tingkat provinsi dan kabupaten atau kota. Peran utama DPD adalah untuk memperjuangkan kepentingan daerah, sedangkan DPRD memiliki tanggung jawab membuat peraturan dan mengawasi pelaksanaan kebijakan di tingkat daerah. Tujuannya tuh untuk apa sih? Nah, tujuannya yang pertama perwakilan. DPD DPRD bertindak sebagai perwakilan rakyat di tingkat nasional dan daerah yang fokus pada membawa suara serta aspirasi masyarakat daerah yang mereka wakili ke dalam proses pembuatan kebijakan. Nomor 2, pengawas. DPD dan DPRD memiliki tugas utama yaitu mengawasi implementasi kebijakan pemerintah tingkat daerah dan memastikan program-program dan anggaran yang disahkan sudah sesuai dengan kepentingan masyarakat. Pembuatan kebijakan. DPRD juga turut serta dalam proses pembuatan regulasi dan kebijakan di tingkat daerah, termasuk juga penyusunan anggaran daerah dan legislasi lokal. Golput ya. Alhamdulillah, beban negara sadar juga akhirnya. Dan lulus, setelah dipikir-pikir, golput bisa memberikan kesempatan bagi kekuatan politik yang tidak bertanggung jawab untuk memanipulasi hasil pemilihan. Dengan menggunakan hak pilih mereka, generasi muda dapat membantu mencegah manipulasi semacam itu dan memastikan integrasi pemilihan. Kita sebagai generasi muda dapat membangun kesadaran politik dan pemahaman tentang sistem politik yang lebih terinformasi dan aktif dalam proses demokrasi. Dan yang paling penting, generasi muda seringkali memiliki kepentingan dan masalah yang berbeda-beda. Generasi sebelumnya dengan menggunakan hak pilih mereka dapat memilih pemimpinan yang mewakili nilai-nilai dan kepentingan mereka serta memperjuangkan perubahan yang mereka inginkan. Nah baru nih CS gua, oh iya satu lagi.
ada pesan dari kandidat andalan gua si Yudhistira tuh, calon anggota DPR RI Dapil Jakarta Timur. Saya sebagai calon perwakilan DPD mempunyai visi misi, yaitu menjadi lembaga perwakilan daerah yang efektif, berkomitmen untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat daerah dan menjadi mitra konstruktif dalam proses perundang-undangan. Dan saya mempunyai misi berjumlah 5 butir yang sebagai satu, mewakilkan kepentingan dan aspirasi daerah dalam proses pembuatan kebijakan nasional, memperjuangkan otonomi daerah yang bertanggung jawab dan berdaya asing, mengawasi implementasi kebijakan dan pemerintahan agar sesuai dengan kebutuhan karakteristik setiap daerah, mendorong partisipasi masyarakat dalam pengambilan keputusan politik, menjalin kerjasama antar lembaga yang mencapai tujuan bersama pembangunan nasional. Itu termasuk misi saya jika saya menjadi DPD dan dipilih oleh masyarakat semuanya. Terima kasih. Jangan lupa ya, tanggal 14 Februari 2024 datang ke TPS. Gunakan hak pilih kamu. Ingat ya anak-anak, jangan golput. Hah?